Halo teman-teman investor dan pemirsa setia. Selamat datang kembali di channel investasi yang membahas isu paling hangat di pasar modal Indonesia tentang rencana akuisisi PT GoTo Gojek Tokopedia terbuka kode saham GoTo oleh Grab Holdings, yang ternyata terkendala oleh satu pemegang saham penting. Bukan cuma itu, kita juga akan kupas fundamental terbaru GoTo, nilai intrinsik, valuasi pasar, serta apa artinya semua itu bagi prospek harga saham ke depan. Kalau kamu lagi pegang saham GoTo atau lagi mikir mau masuk ke saham ini, video ini wajib tonton sampai habis. Bagian 1, hambatan akuisisi GoTo oleh Grab. Baru-baru ini ada berita bahwa rencana Grab untuk mengakuisisi GoTo Group senilai miliaran dolar AS kembali tersendat. Kenapa? Hambatannya datang dari kepemilikan sekitar 2% saham GoTo oleh Telkomsel, perusahaan operator seluler terbesar di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan pelat merah PT Telkom Indonesia Terbuka (TLKM). Menurut sumber yang mengetahui pembicaraan ini, Telkomsel menolak menjual sahamnya pada valuasi yang mendekati harga pasar saat ini, karena mereka membeli saham GoTo di harga jauh lebih tinggi dulu, sekitar investasi 300 juta dolar, dan kalau dijual sekarang, Telkomsel akan mencatat kerugian besar. Hal lain yang membuat negosiasi makin rumit. Regulator Indonesia khawatir soal monopoli dan dampak pada harga serta tenaga kerja, karena gabungan Grab plus GoTo bisa menguasai mayoritas pasar transportasi daring dan pengantaran makanan di Asia Tenggara. Ada isu politik hingga sosial soal kesejahteraan driver ojek online. Jadi, bukan cuma soal uang, tetapi juga harga saham, nilai investasi Telkomsel, dan kekhawatiran regulasi yang membuat akuisisi tersebut sampai hari ini belum tercapai. Bagian 2, siapa itu GoTo? GoTo. Profil singkat perusahaan. Sebelum kita masuk lebih jauh, sedikit kembali ke profil GoTo. GoTo adalah perusahaan teknologi Indonesia yang merupakan gabungan dari Gojek layanan ojek online dan pengantaran, Tokopedia e-commerce, dan GoTo Financial, layanan fintech. Perusahaan ini IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022 dan menjadi salah satu tech unicorn terbesar di negara kita. Namun sejak IPO, harga sahamnya turun sangat jauh, lebih dari 80% dari level IPO, karena persaingan ketat dan fokus perusahaan dulu pada pertumbuhan bukan profitabilitas. Bagian 3, data fundamental GoTo terbaru. Sekarang kita lihat apa kata fundamental GoTo. 1. Kapitalisasi pasar. GoTo tercatat memiliki market cap sekitar 63,5 triliun rupiah di Bursa Efek Indonesia. 2. Kinerja keuangan. Perusahaan pernah mencatatkan EBITDA positif pertama kali pada 2024, artinya mereka mulai bergerak menuju profitabilitas setelah bertahun-tahun rugi. Namun secara bottom line, GoTo masih sering rugi secara bersih dan EPS negatif dalam beberapa tahun terakhir. 3. Profitabilitas. Rasio seperti return on equity, ROE, dan net profit margin masih negatif, menandakan profitabilitas perusahaan belum kuat. 4. Rasio valuasi. Price to sales PS sekitar 3,6x, lebih tinggi dibanding rata-rata industri startup digital di Indonesia. Bagian 4, nilai intrinsik dan apakah GoTo undervalue atau tidak. Sebelum kamu putuskan buy atau sell, penting mengetahui nilai intrinsik saham. Ada beberapa platform valuasi independen yang memberikan angka. Menurut Alpha Spread, intrinsik value GoTo diperkirakan sekitar Rp34 sampai Rp39 per saham, sedangkan harga pasar sekarang sekitar Rp60 hingga Rp66 per saham. Ini berarti secara perhitungan DCF dasar, saham bisa dilihat overvalue sekitar 40% dibanding nilai wajarnya. Platform lain menilai bahwa saham diperdagangkan di bawah estimasi fair value, tapi nilai maknanya masih bisa berbeda tergantung asumsi. Jadi, kalau menurut beberapa metode valuasi, saham GoTo saat ini masih relatif mahal. Dibanding nilai fundamentalnya, khususnya kalau dibandingkan dengan potensi profitabilitas jangka pendek. Bagian 5, kepemilikan dan track record manajemen. Siapa pemilik dan manajemen GoTo? Pemegang saham mayoritas meliputi SoftBank SVFGT Subco, Taobao China Holding, Alibaba, investor lokal seperti saham anak bangsa, dan sejumlah individu lain. Manajemen sempat mengalami perubahan, termasuk pergantian CEO yang dapat berdampak pada visi strategis perusahaan, misalnya isu merger. SoftBank sendiri dikenal sebagai investor teknologi besar global,
Namun track record investasi mereka di perusahaan ride-hailing di Asia belum selalu mulus. Lihat kasus Wewak, Didi Chuxing, DCB. Bagian 6, dampak isu merger pada saham GoTo. Berita tentang merger atau akuisisi sering menjadi katalis sentimen pasar. Isu Grab GoTo telah muncul berkali-kali sejak 2024, termasuk kabar Grab telah menunjuk penasihat untuk akuisisi dengan angka transaksi mencapai 7 miliar dolar. Namun negosiasi terus berulang karena kendala regulasi dan kepemilikan. Kalau merger ini benar terjadi, kemungkinan saham GoTo bisa terdorong lebih tinggi karena premium takeover. Tapi kalau gagal, sentimen bearish bisa kuat karena ini sudah jadi rumor panjang yang berulang tanpa hasil. Namun sampai sekarang belum ada kesepakatan resmi yang disampaikan oleh kedua perusahaan. Bagian 7, prospek ke depan dan rekomendasi singkat. Jadi apa artinya semua ini untuk saham GoTo? Positif. GoTo sudah mulai profit EBITDA, yang berarti perbaikan kinerja fundamental. Permintaan layanan digital di Indonesia masih tumbuh. Negatif. Profitabilitas penuh masih belum kuat. Nilai intrinsik yang lebih rendah dari harga pasar bisa jadi risiko overvaluation. Merger dengan Grab masih penuh ketidakpastian sampai ada pengumuman resmi. Bagian 8, kesimpulan. Jadi, teman-teman investor, rencana akuisisi Grab terhadap GoTo terhambat karena Telkomsel keberatan harga jual sahamnya, serta kekhawatiran soal regulasi dan monopoli. Saham GoTo memiliki fundamental yang sedang dalam tahap improving tetapi profitabilitas masih belum solid. Banyak platform valuasi menunjukkan bahwa saham berpotensi overvalue dibanding nilai intrinsiknya saat ini. Kalau kalian merasa video ini membantu, jangan lupa like dan share ke teman investor kamu. Subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update saham dan isu korporasi seperti ini. Dan tulis di kolom komentar, menurut kamu GoTo itu buy, sell, atau hold, dan kenapa? Kami siap bahas lebih dalam di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.